إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ثم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما
ونسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu agar kami bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu agar kami bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu agar kami bisa mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil menunggu Abi, kurang dari 5 menit, kita tambah dengan 1 salawat. Yuk sama-sama kita baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Izin sekali lagi, Insya Allah terima kasih untuk ibu-ibu dan mbak-mbaknya yang sudah mau merapat. Bolehkah merapat lagi ke sini biar kelihatan padat? Nah, bapak-bapaknya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Izin kita merapat ke sini, Ustadz. Seperti ibu-ibunya di sebelah. Jadi kita lebih khidmat lagi. Nanti sama-sama mendengarkan. Hari ini ada namanya ngasuh, ngaji selalu untuk hati. Fadol, bapak-bapak boleh merapat Pak? Rapat lagi Pak, biar kita lebih dekat lagi. Yes. Yo, tidak boleh berjarak, sholat aja nggak boleh berjarak ya. Apalagi kita nih, Masya Allah. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Fadol Abi. Insyaallah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau merapat. Kita mulai ya acaranya. Sama-sama dulu kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al qayyum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini izinkan dan perkenalkan, nama ulun, nama saya yang bisa bahasa Banjar ya. Di sini rata-rata Banjar apa Jawa nih? Perkenalkan, nama saya Ibnu Sofyan Hadianto. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin saya berada di hadapan bapak-bapak semua. Bukan berarti saya lebih baik dari bapak-bapak dan ibu semua, tapi di hari yang berbahagia ini izinkan saya membantu bapak-bapak dan ibu semua untuk memoderatori kegiatan kita hari ini di acara ngasuh, ngaji selalu untuk hati. Hari ini kedengaran nggak suara saya di ujung sana? Aman ya? Di ujung sini Ustadz kedengaran? Alhamdulillah. Nanti kalau saya bilang ngasuh ya, jawab semua serempak, karena semua berawal dari hati. Tapi tangannya begini. Oke. Mau lihat nih, hari ini boleh gitu ya Bi? Gimana Bi? Oh boleh jalan Bi. Jadi kita jalan-jalan dulu ya. Izin Bi, afwan Bi. Jadi kalau saya bilang, kalau Ibnu bilang ngasuh, karena semua berawal dari hati. Karena semua berawal dari hati. Gini ya tangannya ya. Praktek dulu, praktek. Karena semua berawal dari hati. Semua berawal dari hati. Oke, bisa semua? Ya. Kita praktek dulu ya. Kalau nggak praktek nggak afdol. Kalau salah kita ulang lagi sampai 30 kali. Siap ya? Bismillah. Ngasuh. Nggak kompak ya. Hari ini kita santai. Hari ini ngaji santai. Kenapa selalu dari hati? Karena semua berawal dari hati. Oke? Harus ngena nih kata-katanya. Ngasuh karena semua berawal dari hati. Oke, semuanya begini, berawal dari sini, hatinya begini. Siap ya? Ngasuh karena semua berawal dari hati. Asik. Oke. Izin Bi, duduk kali Bi ya. Hari ini kita santai, teman-teman semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, izin ya. Hari ini temanya adalah keluarga bervisi surga. Di sini tentu ada yang sudah berkeluarga, tapi ada juga yang belum berkeluarga. Ada yang jomblo di sini. Wow. Ini hari ini kajiannya khusus untuk yang berkeluarga sajakah Bi? Tidak juga. Ternyata hari ini kita kajiannya juga untuk anak-anak muda yang next ke depan itu akan jadi seorang ayah dan seorang ibu. Kayak saya nih masih jomblo juga Bi. Kalau di sini sendirian jomblo. Biasanya dipanggilnya Jombi. Kenapa jadi Jombi? Kenapa Bi? Jomblo binaan Abi. Ya. Izin bapak-bapak semua, ibu-ibu. Saya ini bukan santri ya. Saya ini santri berkebutuhan khusus. Dulu saya pengen banget nyantri, tapi baru sekarang kesampaiannya. Jadi izin kita awalan hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah, tadi saya bilang alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kenapa? Karena Allah yang menunjukkan kepada kita jalan kebaikan agama ini. Dan tiada kita memperoleh petunjuk sekiranya Allah itu tidak memberi petunjuk kepada kita. Hari ini banyak yang sudah kita share. Hari ini ada kegiatan, hari ini ada kegiatan. Tapi qadarullah yang Allah pilih adalah bapak-bapak dan ibu semua yang hadir hari ini. Sama-sama kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa jadi bilang alhamdulillah kira-kira? Karena Allah izinkan kita berhadir di sini di majelis ilmu ini. Hari ini agak beda sedikit. Abi biasanya kajiannya kitab. Hari ini kita coba ulik sedikit Abi dengan versinya yang sedikit lebih gaul. Kenapa saya pakai baju kayak gini? Supaya kelihatan gaul. Biasanya nggak gaul-gaul amat gitu ya. Jadi intronya untuk keluarga bervisi surga kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu pasti sering dengar. Akhir-akhir ini tuh ada yang sering kita dengar, ada fenomena namanya marriage, apa namanya? Marriage is scary.
scary ya, bukan curious ya. Curious kan anu ya, penasaran. Marriage is scary. Scary itu artinya takut ya. Jadi ada orang yang takut nikah sekarang. Jangan-jangan yang nggak nikah karena takut ini. Takut apa kira-kira? Ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget di media kita disuguhkan berita-berita tentang retaknya rumah tangga, artis-artis yang sering cekcok ya. Ditambah lagi ada konten-konten overthinking yang menyeramkan tentang pernikahan. Tapi teman-teman percayalah ya, semenyeramkannya kehidupan pernikahan, lebih serem lagi yang nggak nikah-nikah. Ya bercanda ya. Kira-kira gitu ya. Penting ini buat kita, kenapa? Karena sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan nikah nih? Hari ini kita belajar. Kenapa harus kita tuh nikah itu buat apa sih? Ada tujuan emang, ada visinya. Bukankah saya cukup dengan cinta Bi menikah itu Bi? Apakah cukup dengan karena saya I love you aja Bi? Yang notabene aku nggak bisa hidup tanpamu. Kira-kira itu bener nggak sih? Tapi pas sudah ada apa-apa, itu nah anak diurus, itu nah aku lagi sibuk, anakmu aja itu bukan anakku aja. Ada yang kayak gitu ya. Nah makanya kali ini sama-sama kita dengarkan pentingnya buat kita untuk terus merayakan cinta dengan terus mengilmui cinta. Karena banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu tentang cinta. Jadi cinta itu bentuknya kayak apa? Kayak hati, bener nggak? Hati ketemu hati, kalau di jalan namanya hati-hati. Namanya hati-hati di jalan. Kata Abi, hati-hati di jalan kehidupan. Mari kita dengarkan langsung ya, hari ini bersama Abi kita bahas bagaimana upaya agar keluarga kita memiliki visi. Dan buat yang zombie tadi, yang jomblo, angkat tangan yang jomblo. Nggak berani ngaku nih Bi. Padahal tadi saya udah siapin hadiah Bi buat yang jomblo Bi. Hari ini kita ada hadiah ya. Ada hadiah buat yang jomblo. Ya, hari ini buat kita yang sudah nikah atau belum nikah, gimana sih caranya supaya keluarga kita tuh punya visi dan biar punya bekal untuk persiapan menjadi manusia seutuhnya. Supaya nanti satu saat kita kembali sama Allah, kumpul sama-sama nanti dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, guys, sama-sama kita sambut ngasuh kali ini bersama guru kita, Abi Adlin Putra Amullah. Pada Abi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Maulid yang Allah Ta'ala berkahi bulan ini, karena ada bulan Rabiul Awal lah akhirnya kita mengenal keutamaan bulan suci Ramadan. Karena bulan Rabiul Awal lah kita mengetahui keutamaan daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang diharamkan, yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena terlahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita doa yuk sama-sama, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, jasmani, rohani, semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kabul hajat dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan dapat berangkat haji, berangkat umroh sekeluarga, mudah-mudahan dapat berziarah langsung sekeluarga ke makam baginda Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan yang punya masalah diangkat masalah-masalahnya, mudah-mudahan yang punya penyakit diangkat penyakitnya, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera dapat jodohnya, yang lelakiannya mudah-mudahan dapat jodoh yang solihah nang jujurannya cuman 5 juta aja, mudah-mudahan nang babiniannya nang belum dapat jodoh lakas juga dapat jodoh nang soleh, nang bungas, nang sugih jujurannya 250 juta. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat, anak keturunan pian jadi anak soleh solihah, hafiz Al-Quran, sehingga dapat menjadi lentera di malam-malam gelap orang tuanya nanti di alam barzakh. Mudah-mudahan kayak ini kita berkumpul di dunia, nanti berbahagia berkumpul kembali di surganya Allah Ta'ala. Kita baca sama-sama surah Al-Fatihah, lalu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Karena itu adalah salah satu daripada keutamaannya dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita berdoa lawan hajat yang sudah kita bacakan tadi bersama-sama, dan kita minta lawan Allah Ta'ala mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kita memang membuat satu pertemuan. Ini biasanya kami memang waktunya subuh, namanya ngasuh. Namanya itu singkatan sebenarnya ngaji subuh. Cuman karena ini special request dari adinda tercinta Muhammad Priya Abdillah atau kita kenal dengan nama Gus Ayyi, gitu. Jadi pengen karena memang yang kita ajak keluarga besar, yang kita ajak adalah orang-orang yang dekat. Cuman kata beliau, kalau misalnya ini ada asas manfaatnya, kenapa tidak disyiarkan, kenapa tidak diajak yang lain-lainnya. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan yang Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan ampunan dan maghfirah kepada kita dan keberkahan setiap jejak langkah kaki dan rezeki kita, maka kita adakan hari ini ngasuh. Apa tadi katanya Bang Ibnu? Ngasuh karena semua berawal dari hati. Gimana tadi? Ulun ini izin karena baru datang dari Banjarbaru, datang sampai sini langsung naik ke sini sembahyang qobliyah dulu, sembahyang tahiyatul masjid setumat, langsung ke sini tadi. Jadi malam tadi kurang lebih sekitar jam 1 malam baru sampai rumah. Habis itu subuh kegiatan lagi, habis itu ngasuh subuh, langsung berangkat ke Banjarbaru. Ini hanya sampai pulang di play hari. Jadi memang ingin menjalani hidup dalam suka dan bahagia, jangan ada duka. Ini gara-gara pian bang ketujuh benar jadi doa, makanya ucapanmu adalah doa. Maka bujuri baik-baik, makanya lawan bini pak ai rancak buucap, lawan laki bu ai rancak buucap terima kasih kakanda sudah mau membersamaiku dalam suka dan bahagia. Ini ulun kenalkan Bang Ibnu, beliau dari Banjarbaru datang ke sini. Si Dini anaknya hanya 5. Bapak dah bujang, bini dibunjo situ. Enggak. Jadi alhamdulillah memang ini diinisiasi setelah kami pulang dari Bangka Belitung kemarin. Jadi kalau di sana di tempat Buya Hendi Kurnia di Majelis Darul Mahabbah, di Pondok Pesantren Darul Mahabbah ada namanya Majelis Taman Hati. Majelis Taman Hati. Nah memang yang diatur tuh hati, karena kita kalau sudah hati yang membawa badan ini ringan bu, tapi kalau badan yang membawa hati itu berat. Bujur pian lagi besasarikan lawan bini pak ai misalnya biar duit 271 triliun di rekening. Cuman lagi betutumburan misalnya napakah anu ketahuan chat WA napakah misalnya nih. Berjalan mulai pelai hari ke Banjar tuh irasa nang tulak menuju ke Sidratul Muntaha lawasnya jauh mana modelnya, karena awak membawa hati. Tapi amun hati nang membawa awak mapian, hati membawa awak ini nyaman terus deng.
kita menyucuk pentol yo sarik bini cuman hati laki simong hak laki ini mengerti akan hukum-hukum dan mengerti tata kelola bagaimana di dalam rumah tangga, mempelajari bagaimana tata kelola rumah tangganya Rasulullah. Minta rela ulun sepanjang jalan ulun lawan Umi dibersamai Umi mulai berangkat tadi ini membahas tentang perjalanan daripada sirah nabawiyah kisah Nabi Muhammad lawan bini Sidin sepanjang jalan. Karena Umi ini amun kada disuruh membaca guring. Jadi baik ulun suruh membaca ulun dengarakan. Jadi memang harus seperti itu supaya kita nih senantiasa merindu dengan sesuatu yang disebut uswatun hasanah nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada taman hati, di sini ada ngasuh. Ngaji selalu untuk hati. Ngasuh karena semua berawal dari hati. Wah benar. Ulun nih jadi lawan Om Iyi disuruh mau dipakai baju gaul jar. Kada kakaruan ding sanaku aing nang paling gantengnya amun besalawar mau kayak urang lah. Babaju mau kayak kaos kalau pina-pina ngafret model tanah. Mau kayak nang lapat tuh modelnya di sini. Jadi tahu diri sadar diri aja gen sudah. Oke, apa hendak kita bahas? Kita hari ini memang lebih santai, lebih rileks. Amun pas waktu kita membahas Rasulullah, bukan cuman pas waktu bulan Maulidnya saja. Kita seminggu sepekan itu kita baca 2 kali, baca Simtud Duror, kita baca Burdah, kita ceritakan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi amun bulan mulianya kita tarus insyaallah karena di tanggal 12 Rabiul Awal karena bermaulid mulai lagi sebelum subuh karena kan sudah qiyamul lail ini pas menyambut kelahiran Nabi Muhammad sampai tuntung insyaallah kita menyembelih kambing 3 ekong. Selajur ma'akikahi anak kemanakan ulun. Nah insyaallah semalam tuh hanya lahir juga anak ustadah di sini juga. Nah jadi apa nah hendak kita bahas? Ini ada kekawanan dari Banjarbaru datang berkendaraan macam tadi juga alhamdulillah hakun datangan membersamai. Jadi kita ini semi formal aja. Ulun minta rela ini memang kada besalawar pang dalamnya ini besalawar di ngai kunah. Nggih kalau dikira kada besalawaran tadi membahayakan. Tongkai kalau pina burung Garuda ini kada bandak di IKN lagi bandak di sini. Nggih. Ulun ada menulis beberapa kalimat. Apa itu keluarga bervisi surga? Keluarga bervisi surga. Karena kebanyakan kita hari ini visi hidup kita itu tuh terbatas secara materi. Ulun bacakan dululah. Karena kebanyakan kita menganggap kalau misalnya hidup tuh sukses itu terkenal. Makanya di kala ngasuh ini pian tahulah perdebatannya berbulan-bulan ulun kan hendak terkenal dulu nih. Aku ngalih kena hendak membersamai bini, hendak nang berjalan ke sana kemari, hendak duduk aja ngin ngalih banar pian bahana gera aja. Nyocok pentol di pinggir jalan kada kawa lagi jua modelnya. Jadi pertama kita harus paham, ulun tulis di bawah itu Marilyn Monroe tuh gadis tercantik pada masanya tahun 80-an mati bunuh diri menenggak 53 butir pil penenang. Apa katanya? Bahwasanya aku tersiksa dengan kecantikanku. Bunuh diri cilai. Tersiksa karena kecantikannya. Pian ngerti bunga sih bang lagi apa kabarnya? Ini kalau menganggap makanya jangan sampai pian lapai-lapai muha hendak mempercantik wajah rupa di hadapan laki tak salah. Akhlak nang dibujuri dulu. Amun luar ini nih bonusnya aja. Ada juga Presiden Korsel Rohmo Yohyung bunuh diri karena terindikasi korupsi, malu lalu bunuh diri. Kita tahu berataan Michael Jackson juga bunuh diri juga. Jadi kalau takaran kita adalah kesuksesan itu mempunyai segalanya, ketenaran, harta benda, mohon maaf ini tersalah dulu. Maka di dalam keluarga ini harus bisa saling melengkapi, harus bisa saling menjaga. Ulun mau ambil satu ayat di dalam Al-Quran, keluarga tuh harus jadi ketenangan yang menemukan rumahnya. Ketenangan yang menemukan rumahnya itu adalah keluarga. Makanya ulun rancak nih lah, nih bapak-bapak, ibu-ibu, kan rumah di Pondok Putri yang digagas itu di Jalan Mojibo Jasin hari ini disambat kananakan pal-palan jar. Tuh dudukan nongkrong pak ibu di situ mau kayak di Jogokarian kan apa ngarannya? Model apa ngarannya nih? Di Malioboro di Angkringan. Yulu nyambat lawan Umi yulu nih.
Karena sesungguhnya orang nang kadang merasa tenang di rumah sedang terjadi gejolak di dalam rumah tangganya. Paling simpel itu aja. Amun pian karena tapi ketujuh diam di rumah berarti ada nang masalah. Maka keluarga itu adalah ketenangan yang menemukan rumahnya. Keluarga. Definisi kecil keluarga itu apa? Ketenangan yang menemukan rumahnya. Oke? Habis itu ulun mengambil dari surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Artinya di antara kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, azwaja. Litaskunu ilaiha. Mun urang nang suah belajar bahasa Arab, kenapa kada disebut litaskunu fiha? Kenapa litaskunu ilaiha? Kenapa harus menuju ila itu tuh ke buai? Sedangkan amun misalnya kita menikah harusnya kan fiha, kita menetap di sana. Ternyata kalimat Allah Ta'ala litaskunu fiha, makanya kita sering mengenal dengan kalimat sakinah. Sakinah itu tenang, sakinah, mawaddah, warahmah, dari surah Ar-Rum ayat ke-21 ini. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu ayatnya. Ada mawaddah, cinta, ada rahmah, kasih sayang. Harusnya karena ada mawaddah dan rahmah lalu tercipta ketenangan. Nah, bagaimana itu semua terjadi? Kita ini kan sakinah, mawaddah, rahmah. Tenang dulu, hanya dapat cinta dan kasih sayang. Terbalik buai, kita bisa mendapat ketenangan itu karena ada rasa cinta dan kasih sayang. Visinya harus surga bujur-bujur. Maaf. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kita diajak untuk berpikir. Hari ini kita sama-sama berpikir. Kenapa jadi rumah tangga itu menjadi tersalah? Kenapa kita akhirnya menjadi seseorang yang kehilangan arah? Maka nanti insya Allah ada beberapa yang hendak bertakun. Kita memang sambil santai aja, ulun menjelaskan muqaddimah awal aja. Nanti ada pertanyaan, coba nanti kita jawab sama-sama. Gitu ya Bang Ibnu ya? Oke. Betul. Jadi sakinah itu apa? Tenang. Sakinah itu apa, Bu? Tenang. Mawaddah itu apa? Cinta. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Pian nikah tuh karena apa? Karena ada rasa cinta, karena ada rasa kasih sayang. Habis itu pian menetap ke sana karena perjalanan menuju kepadanya itu adalah terus, maka ini yang dikatakan perlu pengorbanan dan perjalanan di dalam rumah tangga itu. Baik. Habis itu kalau di bahasa Al-Qur'annya itu hidup kita itu harus paham darinya dari mana dan menujunya mau kemana. Bisa Bu dipahami Bu? Pak bisa Pak? Kita harus sama-sama tahu dulu kita ini datang di mana dan hendak tulak kemana. Makanya ini banyak juga orang tua murid mungkin lah. Nah pian ini tahu pian datang di mana dan hendak menuju kemana. Pian dan kita harus sadar bujur kalimat nang banyak kita takutan dengannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita ini datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita sedang menuju kembali nanti kepada Allah. Ini harus paham bujur. Makanya tujuan hidup mun hendak sugih uyuh. Tahulah arti uyuh mun bahasa Jawa, Bu. Bu hancing bu lunyut pian nangkai disasai naga uyuh. Pian diisi duit, hendak nukar baras cukup, hendak nukar rumah cukup, kada KPR, kada beutang, kada kredit, diisi kendaraan, diisi mobil cukup, kada disasah-sasah lawan rentenir apa macam, hidup pian pasti dapat tenang. Cuman kebanyakan orang sudah kada peduli lagi lawan ketenangan nih. Padahal nangaran senang itu bukan senang-senang tapi tenang. Makanya bahagia definisinya harus diubah, jangan senang tapi tenang. Berapa banyak orang nang kelihatannya bahagia, kelihatannya senang-senang tapi kada tenang. Tuh tertangkap kamera aja gen gara-gara pakai jet pribadi ke Amerika, kada tenang lagi sudah. Modelnya nih. Ya kalau
Iya, kalau bagian yang tersandra hari ini kan nang tukang kayu kau memotong pohon, ya kalah pohon beringin itu karena tersandra bu macam-macam lah mudahnya tersandra. Maka kita hari ini nih ulun semalam bapak pandiran lawan guru ulun lah. Maka pas waktu Ustadz Yusuf datang semalam ke sini juga Jasidin, Dan kayaknya emang udah waktunya kita lihat keadaan kayak begini nih kayak jadi Ashabul Kahfi Jasidin. Ashabul Kahfi itu tersalahkah bukah lalu uzlah ke dalam guha, ternyata dibangunkan setelah 309 tahun. Kada mampu lagi nak mengubah keadaan nih. Akhirnya Allah Ta'ala nang menyimpanakan dan dihidupkan lagi dan dibangunkan lagi daripada apa 309 tahun nang diguringakan, dan akhirnya sultannya berubah menjadi orang-orang pilihan Allah nang bertakwa. Maka rakawa kita banyak-banyak mendoakan. Maka takuni kenalakan santri pian di sini. Amun sembahyang pokoknya subuh, Jumahat, kada ada kisah lagi, pokoknya doakan mudah-mudahan kita Indonesia ini jadi baldatun thayyibah. Kita doanya kunut nazilah senantiasa mendoakan mudah-mudahan dapat yang terbaik. Oke, ulun lanjutakan nanti sebelum kita ada sesi tanya jawab. Habis itu hidup harus tahu darinya dari mana dan menujunya menuju ke mana. Dan kita ini senantiasa ulun mengambil satu kalimat, kalau kalimat nang rancak kita ucapkan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Amun bahasa Indonesia kita napa? Apabila Allah Ta'ala berkehendak akan sesuatu, maka Allah cuman mengatakan kun, ini fi'il amar, kun jadilah, fayakun. Kenapa kada kun fakana? Kenapa harus jadi fayakun, harus fi'lul mudhari? Continuous tense bukan past tense dalam bentuk kalimatnya, grammarnya. Kenapa? Karena kita terus menerus, dan ini masih garapan Allah Ta'ala. Jangan dikira lalu pas waktu ditulis Lauhil Mahfuz. Makanya kita iman kita nang keenam apa bu? Percaya akan qadha dan qadar. Kalau qadha tuh jer pas ulun diskusi lawan beberapa asatid, ujar sidin qadha itu kayak bentuk default, sedangkan qadar itu bentuk customnya. Ini. Jadi defaultnya Allah tuh memang sudah dituliskan di Sidratul Muntaha, ada sudah di Lauhil Mahfuz, nang tertulis sudah keadaan kita nih tahu. Cuman innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada tugas kita, ada kuasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ada upaya yang kita upayakan untuk menghindari daripada maksiat, daripada hal yang dilarang Allah Ta'ala, lalu menggawi yang memang tidak kita sukai. Puasa pian ketujuh lah, kada ketujuh. Bangun qiyamul lail ketujuh lah pian. Mohon maaf karena hakurnya baik bakal lobot magin yang sudah berbini. Tapi kita bangun sepertiga malam. Makanya tidaklah seseorang itu betul-betul menginginkan sesuatu kecuali inya dasar kuat untuk qiyamul lail. Karena amun pian nih nang masih bujang-bujangan nih, mana bujang-bujangan nih pina patok kadada masih. Nah nih belum bagincu lagi nih itu bujur-bujur. Amun pian saban malam masih belum munajat lawan Allah Ta'ala di dalam kerinduan dan keharmonisan kesungguhan minta lawan Allah Ta'ala, berarti dasar belum bujur hendak minta lawan Allah Ta'ala. Nih kekawanan Ustaz Taufik, Ustaz Mahrani, Ustaz Aldi apa macam, kita ajak bahari itu gerbang surga, gerakan bangun subuh bersama keluarga, bangun qiyamul lail, ayo sama-sama minta tujuannya apa? Kawa tulak haji tulak umrah, Allah Ta'ala berikan parak 30 ikong kareda ulun mencari jamaah apa macam, kareda disuruh mencari jamaah apa macam. Kekawanan ini ada nang mencari jamaah ada, cuman kebanyakan ada Ustaz Aldi dapat beasiswa ke Ummul Qura Mekah, insyaallah. Ada Ustaz Agus Sufyan Sauri dapat beasiswa ke Sulaimaniyah Turki, ada kegampangan, makanya muhasidin ke Erdogan nih coba itu. Ini kan ada potongan kayak ini nah, orang penyipatan tak Turki situ, membawa jaket jakada semalam, dikiranya nak kayak apa? Kan di Turki anggap tungkaran kiri kalau dalam hatin. Ya Allah. Ustaz Mahrani semalam sampai juga ke Thailand sidin berjalanan, hamba itu langsung umroh pulang karena menyelesaikan studinya di Gontor di Universitas Darussalam Gontor. Coba pikirkan caranya Allah Ta'ala dengan berbagai macam caranya. Ada Ustadz Habibi yang diberangkatkan Allah Ta'ala dengan caranya ke Azhar University di Darul Ifta di S2 nya. Coba habis tuntung langsung dapat hadiah umroh. Kan ada pikiran.
Maka ulun sering sampaikan, mun kita bujur-bujur pian hendak dapat anak nang soleh nang solehah, pernahkah atau sudah seringkah pian mendoakan anak pian secara spesifik? Kalau belum dan belum bangun qiyamul lail, berarti pian belum sungguh-sungguh meminta itu semua. Itu ya. Jadi kalau kun ujar Allah Ta'ala, jadi fayakun, maka ada proses yang terus menerus nang terjadi. Gitu jalah. Jadi jangan sampai ini kan sudah takdir Allah, kita harus menerima apa yang sudah ditakdirkan. Ingat akan iman yang keenam apa tadi? Rukun iman, percaya kepada qada dan qadar. Qada tadi bentuk apa? Default. Kalau nya qadar bentuk apa? Custom. Sudah bisa di custom, makanya ada doa. Makanya ada sedekah, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Pian hendak berjalan, sebelum melakukan perjalanan safar, hendak ke kota baru, hendak ziarahan, bersedekah dulu lawan keluarga, bersedekah dulu lawan orang terdekat, bersedekah lawan siapa. Pian berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ulun selamat di perjalanan. Mungkin pian ditakdir Allah Ta'ala harusnya pian tajorongkop tabrakankah, sekalinya ban aja nang pecah sebiji, tapi pian selamat. Itu berbagai macam cara. Artinya qadar itu adalah sistem pola untuk menjadikan itu custom, bisa diubah. Dah? Tapi ingat bujur-bujur, yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah juga nang berhak hendak mengubahkah atau menetapkan aja. Nah, nang hari ini sudah bisi keluarga, nang kayak apa ulun ni ustad? Ulun laki ulun ni maka pemamaian, memberi duit maka sedikit wara misalnya. Nah, ini karena kita sambil kita interaksi tanya jawab. Ini apa namanya? Nang terakhir ulun bacakan tugas syaitan kepada kita yang berkeluarga. Nih bagi yang berkeluarga, memang yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Memang tugasnya tuh ketujuh benar mengolah kita merasa bosan dan hendak berpisahan lawan bini. Nah, itu tugasnya syaitan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Itu memang tugasnya syaitan. Ada rasa bosan lawan bini, melihat bini orang pina bungas, bini sorang maka pina nang kaya semangka gugur pada meja misalnya, pina demak lalu modelnya maka bulat misalnya nih, maka likat misalnya nih. Oke, sambillah kita agak santai hari ini dan kita hendak mengadakan insyaallah setiap awal bulan di hari Sabtu ba'da salat zuhur insyaallah. Mudah-mudahan kada terlambat lagi, ulun minta rela minta maaf. Itu mukadimah pertama Bang Ibnu, kira-kira dari yang bisa disampaikan. Nanti kita ada pertanyaan interaktif ya. Baik. Terima kasih. Okay. Masya Allah. Terima kasih Abi. Wah, ini hari ini seru sekali ya. Jadi banyak sih sebenarnya, tadi belum tuntas kayaknya. Ada pertanyaan yang berkelebat di kepala gitu. Karena nikah ini kan panjang bi ceritanya. Mencintai satu orang untuk jangka waktu yang panjang. Ya kalau satu bi. Pinat tesah dulu langsung pandir ketahuan Bang bisa anak 5 sudah. Iya. Tadi makam pinah harat mana sudah. Iya. Bos Uci intinya lagi biar nih, Bang. Tolong Bunda, ini lagi acting Bunda. Ini acting aja ini. Aslinya kada kayak ini. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Jadi ngasuh itu sedikit ya Bi ya. Sebelum kita ke pertanyaan, ngasuh ini kita bikin lebih lebih interaktif lah. Jadi harapan saya, harapan Abi, harapan kita semua di sini, ntar ngasuh ini menjadi solusi untuk kita semua. Setiap orang yang datang di ngasuh bisa dapat solusi. Solusinya selalu dari hati, insya Allah. Bismillah kita sama-sama, dan kita tidak menutup kemungkinan di event-event berikutnya kita akan datangkan tamu internasional Bi. Itu biarkan kami sama IO yang bikin ya. Jadi katanya Abi tadi, kita berkeluarga saja sudah ada IO-nya yang mau ngebubarin keluarga kita. Wah, luar biasa itu, dan dapat kedudukan khusus katanya Bi ya. Insya Allah. Jadi kita buka pertanyaan sesi pertama. Kita ambil dari akhwat dulu. Kayaknya jemaah akhwat paling banyak dan paling rapat. Boleh? Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, angkat kakinya, angkat tangannya. Silakan. Afwan, bercanda ya. Angkat tangannya. Ada yang mau nanya? Gak apa-apa, kita tanya aja. Kita ibu di depan. Mulai dari depan. Oh iya, siap. Boleh dibantu mic?
di depan ada ibu yang mau bertanya. Silakan ibu. Boleh berdiri bu atau duduk aja bi? Duduk aja nggak apa-apa. Kalau bapak-bapak wajib berdiri. Kalau nggak berdiri nggak dibilang bapak-bapak nanti soalnya. Tuh, kasihkan. Ya. Kasihkan aja itu biar dikasihkan. Ibu-ibu tambah. duduk aja nggak apa-apa. Kasihkan Ya. di situ aja biar disambung. Sebutkan nama ibu. Sebutkan nama dan alamat kalau boleh bu ya. Nama, Ya, alamat, nomor sepatu, nomor sendal. sepatu. Boleh bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Frida. Ulun Siapa, Bu? Frida. Ibu Frida. Inggih. Baik. Ulun orang tua dari Bilqis sama Kaira. Masya Allah. Sekolah di sini bu ya. Nggih, dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga jadi anak soleh-soleh. Amin. Nggih, ulun mau tanya Abi gini. Alhamdulillah kalau rumah tangga berkah itu kan awalnya dari salah satunya dari rizki yang halal Abi. Terang. Gak apa-apa ibu silakan. Agak dideketin boleh bu mic-nya? Iya. Oke. Terus alhamdulillah suami itu cari nafkahnya sangat menjaga yang halal. Tapi beberapa waktu yang lalu ulun tuh pernah dengar ustadz atau ustazah ceramah itu tentang hadiah Habi. Jadi kalau kita tuh nggak boleh nolak hadiah. Suami ulun tuh kerja di perkebunan kelapa sawit. Itu sering kayak misalnya maaf Abi nggih, sering dikasih apa gitu sama kontraktor gitu. Tapi suami ulun tuh nggak pernah mau nerima, alhamdulillah. Tapi ya itu setelah ulun denger kita tuh nggak boleh nolak hadiah. Nah dari situ ulun tuh kayak jadi berpikir, ya Allah selama ini suami ulun tuh, ulun yakin awalnya suami ulun bener gitu. Tapi setelah ada kata-kata itu jadi kayak enggih, ya Allah jangan-jangan itu yang biasa itu tuh termasuk hadiah bukan gitu Abi. Mudahan itu bukan hadiah, semoga. Harapan ulun nggih. Oke, Terima jadi ada kasih. kekhawatiran dari Ibu Inggih, Frida. inggih. Oke, Ibu Frida Baik. tadi tentang hadiah ya. Ya. Ada pertanyaannya bu? Itu saja? Cukup. Inggih, Itu saja. yang Oh iya. takutnya Inggih, mudahan jalan yang suami ulun ambil selama ini benar. Cuman kalau misalnya takutnya itu adalah termasuk hadiah gitu. Soalnya setelah menolak itu memang kayak jadi ada masalah. Menyesal. gitu. Oh, jadi masalah di keluarga ya. Di kerjaan bukan di keluarga. Sebelum dijawab bi, karena itu hadiahnya tidak halal, kita kasih yang halal ya. Oh, mungkin masih Kasih subhat hadiah katanya. dulu. Saya Oh, kasih iya. hadiah yang halal nih. Oh, iya. Ini jelas ini. Ya. Ya, boleh dibantu. Karena di masjid nggak boleh dibantu. tepuk tangan, Nah. jadi kita kasih takbir untuk Bu Frida. Takbir. Takbir. Allah. Sebelum dijawab Sallu Abi. ala Nabi Muhammad. Langsung. Izin bi. Oke, Ya, waduh. oh, kalau ini dapat hadiah beneran ya, Bu? Dari amal usaha Darul Quran Siap. Istiqomah. Kita Waduh, insya Allah pertanyaan akan pertama. berganti nama dari DQI Mart jadi Umart. Dari umat untuk umat, karena U itu pertama dari umat, lalu dia jadi ukhuwah, insya Allah nanti jadi koperasi, dari corporate insya Allah nanti baru yang ketiga jadi ujroh. Jadi U-nya itu umat menjadi ukhuwah menjadi ujroh atau untung, kayak gitu insya Allah nanti. Kita Amin, sedang amin. membuat beliau ini kerja di manajer di BUMN dan akhirnya memajukan diri untuk bisa lebih dekat dengan agama, juga seorang pengusaha. Jadi bayangkan sudah punya gaji 2 digit tapi akhirnya keluar untuk memajukan diri untuk dekat dengan agama karena banyak waktu yang tersisa dengan keluarga. Beliau ini sampai ke Sulawesi mana-mana, Manado mana-mana keliling. Anaknya tuh yang pertama lahir di mana, kedua lahir di mana, ketiga lahir di mana. Sekarang alhamdulillah udah Banjarbaru Pelihari kayak gitu. Ya, jadi harus ada pilihan di dalam kehidupan. Baik, Bu Frida, coba saya membersamai kalimat yang Ibu sampaikan tadi, ada kekhawatiran ya. Jadi gini Bu, memang anjuran Nabi Muhammad kalau misalnya kita itu ingin mendapatkan tambahan rasa cinta itu kan tahadu tahabu, ay tahadau tahabau. Kau sering-seringlah memberi hadiah maka kau akan saling mencintai. Minta rela ulun ini ketujuh datang wadah mama. Ulun paling semalam membawakan apa mak? Apa mak? Tiwadak. Oh, tiwadak. Tiwadak. Karena Mbah Hanu membawakan apa bah?
anu jalabia kah pokok makan makanan yang sederhana paling amun misalnya mintuha ulun di sini sidin nang mahadiahi ulun pokoknya saben bisukan ibu ini makanan apa aja lengkap. Jadi saling memberi itu memang bahadiah itu menambah rasa cinta. Ini kada kau dipungkiri Bu. Cuman pertanyaan, apakah kita mempunyai jabatan di satu instansi ini bisa menjadi akibat ar-rashi wal murtashi finnar? Makanya disebut KPK itu adalah Komisi Anti Rasuah. Rasuah itu tuh dari bahasa Arab roswah, artinya roshi murtashi, orang nang menyogok dan nang disogok finnar, andakannya di neraka, ujarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita harus tahu, makanya kan nang jadi soal silahkan namun hendak naik pesawat pribadi cuman terlarang pada ampun Bu Susi jelah itulah ke Amerika pulang misalnya nih. Ini karena inya anaknya Mulyono kah atau anaknya Mulyadi? Kajak anak Mulyadi kira-kira ada masalah? Anak Mulyadi nang berjualan mie ayam di situ tuh misalnya. Ini karena anaknya Mulyono misalnya nih, ini contoh aja. Maka kita harus paham Bu. Nah ini juga nang ulun, nih Abah ada di sini. Ulun ingat benar tahun 2000 pas waktu menyubarang pulau, habis mondok di Matapura, habis itu menyubarang, habis itu ulun ingat benar Abah ini kebetulan PNS dan boolah setempel mulai bahari mulai tahun 81 mulai dirantau bahari bahlah. Jadi kalimatnya Bu, ini guru kami bahari Bu ucap, lek andanono nang wong tuamu kirimono sing halal-halal wae. Kirimi jesidin minta kiriman nang halal-halal aja. Kena ikam amun nang kada halal kena ngalih nak kayak mahapal. Kena ikam ngalih hendak belajar. Kena mata tu pangantukan amunnya pas waktu belajar. Kena amunnya hendak bangun qiyamul lail ngalih luar biasa awak hendak beribadat. Lalu nang sedikit mengulik na urang cek kisahkan lawan kenanakan. Ujar sidin bahari jenenge PNS ki rene ceritane ki dadi wali. Padahal kita ini kan di pondok ini bercita-cita jadi wali, minimal benar tuh walimatul urus lah, nah itu tuh anak kawin, nah itu modelnya nih. Jadi wali, hendak jadi wali, jadi kekasih Allah Taala. Ini iskal bahari ini iskal, bingung bahari kenapa jadi sot bucap? Karena ujar sidin nganangaran orang bagajih pasti ini pasti sudah rezekinya kayak ditakarnya, gesan kredit rumah 15 tahun sekian, gesan kredit kendaraan mengambil Mio GT sekian sebulan. Lalu seakan-akan kan Allah Ta'ala tuh kada mampu lagi menambahi yang lainnya. Nah lalu ulun mulai saat itu Abah nih mengirimi duit tuh pasti duit apa Pak? Duit hasil menurih setempel. Munpian hari ini melihat ulun bisa duduk di sini bukan karena ulun hebat, tapi karena doa kedua orang tua ulun nang dahsyat. Mengikhtiarakan sampai hendak nukar kitab bahari Abah kada berduit mengirimi karet setempel, disuruh ulun berjual karet setempel di Malang sana. Ini supaya apa Bu? Kita berhati-hati. Ulun kada hendak mengulik lebih lanjut lah Bu lah, karena pian lebih tahu Bapak punya jabatan apa di sana. Pastinya sudah tuh membawakan hadiah ya kalau lah. Nggih, orang kena anu Pak kena anu magin sawit misalnya kena harganya bagus gampang aja kena anu sakilo pian ulun bari kena 10 rupiah. Misalnya hadiah juga ngarannya cuman hadiah sama juga para pacaran syar'i jar sambetannya bener ada syariahnya padahal mana jinah ngarannya itu. Ya kalau lah nggih assalamualaikum ukhti sudah makankah? Ujar mulai neto aja kawakah kita berjalanan ukhti. Oh anu aku kena minta izin jual lawan Abah ikam ukhti kawakah kita melihat pemandangan ciptaan Allah Ta'ala. Ini kan seakan-akan kan di dalam ukhuwah Islamiyah, padahal wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah jadi kita nang paham Bu nang mana hadiah bujur hadiah, nang mana ini kayaknya adalah cara untuk menjerumuskan kita kepada sesuatu hal nang bukan hak kita. Nah kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab. Karena pian anak pian 2 kalau kasih 3, Masya Allah. Oh di Darul Quran, Subhanallah.
Alhamdulillah. Di Tangerang dulu ya. Masya Allah. Oh ini di Semarang, Masya Allah. Di Darul Quran Semarang ya. Masya Allah, luar biasa sih dia. Masya Allah. Biasa di luar paling ya. Baik, masih ada waktu. Kita sempatkan. Sama-sama, makasih banyak. Satu pertanyaan dari grup bapak-bapak. Wah, Masya Allah, langsung. Bapak-bapak sebelum nanya, langsung saya kasih hadiah, mau Pak? Oh jangan. Pak ini hadiahnya khusus Pak. Mau nggak Pak? Apa itu? Mau nggak Pak? Boleh nggak? Saya kasih emas 24 karat mau Pak? Oh, Masya Allah. Pak, saya punya produk. Kalau saya lihat Bapak itu, saya punya produk Sunnah Rasul Pak. Ini ibarat emas 24 karat Pak. Ini namanya Vitabat Pak. Ini Habbatus Sauda. Kata Abi, apa Pak? Bi ini obat dari segala penyakit ya Bi. Saya kasih hadiah buat Bapak nih. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Siap. Sami Silakan. Allah liman hamidah. Takbir aja terus mulai tadi. Silahkan. Sebutkan nama Pak dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boleh berdiri Pak, biar masuk TV Pak. Kita masuk Dusta TV Pak namanya. YouTube. Ya silakan. Nama saya Mosandi Malik. Pak siapa? Mohon izin Abi. Izin Bapak boleh diulang namanya? Mosandi Malik. Oh panggilannya? Sandi. Pak Said. Ya. Mohon izin Abi. Saya hanya mengutip apa yang Abi sampaikan tadi. Bicara tentang sakinah, mawadah, warohmah adalah satu perjalanan atau fase pada satu titik di mana kita hidup berumah tangga, terakhirnya pada innanillahi yang Abi sampaikan tadi. Nah, bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana menselaraskan hati dan pikiran kita untuk memberikan suatu ketenangan kepada pasangan kita? Karena biar bagaimanapun juga seorang atau kita berumah tangga ini kan ada naik ada turunnya. Nah, mohon mungkin Abi bisa menjelaskan untuk memberikan rasa satu ketenangan dari hati kita dan pikiran kita, atau menselaraskan hati kita dan pikiran kita agar kita tetap tenang. Itu aja Abi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tetap tenang Bi. Masya Allah. Pak Sandi alhamdulillah aktif, tetap kelihatan muda, kelihatannya masih umur 23. Masya Allah. 23 tahun yang lalu maksudnya. Siap. Manakap ini sidin himong mana tebang mendengar kikiran. Oke, tapi Pak Sandi, ulun coba juga agak di bahasanya kita campur-campur enggak apa-apa ya. Ulun kemarin kalau enggak salah tuh ada bikin status di WA tuh. Kemarin apa hari ini tadi. Ada yang masih ingat? Abi ada bikin status kemarin tuh. Apa Arikma apa? Coba masih ingat? Kebahagiaan yang sempurna itu Pak dikala kita menemukan seseorang yang punya rasa cinta yang setara bahkan lebih dari kita. Apa tadi? Han kau ulang bahasa biar. Aduh, udah agak sore jadi agak error. Boleh diulang Bi? Kebahagiaan yang sempurna dalam rumah tangga itu adalah dikala kita menemukan seseorang yang mempunyai rasa cinta setara atau bahkan lebih dari kita. Okay. Setara atau lebih. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kalau kita punya pasangan, kita cinta kepadanya dan dia cinta kepada kita, Pak. Tenang, nyaman, Pak. Nggak ada keraguan, nggak ada rasanya kita macam-macam dan lain sebagainya. Tapi yang sebagaimana disampaikan Pak Sandi tadi, namanya perjalanan pasti ada naik turunnya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Memang begitu sifatnya. Makanya harus di-charge. Kalau misalnya kita mau kemana-mana, kadang membawa ces-cesan HP, pian galau kah kada? Kalau misalnya kita punya tanaman di rumah, lalu kita tinggalkan pergi keluar kota 4 hari, siapa yang nyirami tanaman kesayangan kita? Pian galau kah kada? Kenapa amun kita ini kada dapat insight, dapat ilmu baru setiap hari? 3 hari aja Pak kita kada dapat ilmu siraman rohani, maka hati kita akan mengering dan mengeras. Makanya kenapa kok kita hadir majelis ilmu? Ulun minta rela Pak, ulun kadang merindu bulik kampung ke Jawa, bukan karena kemana-mana tidak ada jadwal apa macam. Ding, aku ada guru dulu lah.
Nih ada Mas Redi juga kada suah bulik ke pondok, ada suah lalu melangi peguruan juga nih. Mas Redi ini kawan di pondok dulu juga. Nggih, abahnya Sidin ini kawan benar lawan Abah Ulun waktu pembangunan Masjid Syuhada. Abah Sidin ketua pembangunan, Abah Ulun bendahara pembangunan dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa dan diberikan maghfirah oleh Allah Ta'ala untuk Pak Abdul Halim. Okay. Ini Pak Sandi, Ulun ulangi lagi. Kita tuh kadang-kadang kalau hendak dapat kenyamanan di dalam rumah tangga, maka caranya paling mudah. Dua Ulun selalu sampaikan. Ini sama Bang Ibnu Ulun sering sampaikan. Pertama, suhbatus solihin. Yang kedua, suhbatul ulama. Apa Pak? Sohbatus solihin. Dan kedua, sohbatul ulama. ya, memang kalau kita hendak terus nyaman hati di dalam rumah tangga ini kan perihal kita mau olah rasa lah. Jadi rancak-rancak kita itu tuh bisa ngelem. Gini Pak, kita ini tercipta dari tanah. Lakian. Kita ini tercipta dari mana? Tanah. Wa khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Diciptakan dari tanah liat yang seperti tembikar, dikodolah. Itu ciptaan kita. Sedangkan pas waktu Nabi Adam sudah tercipta, di surga Sidin minta diberikan pasangan. Ulun betakun, babinian ini tercipta dari apa? Dari sesuatu yang bernama tulang rusuk, dari sesuatu yang hidup. Lalakian diciptakan dari benda mati, babinian diciptakan dari benda hidup Pak. Amun lalakian nang dipikirakannya bolah rumah, nukar sawah, pokoknya nang megah-megah berjalan di atas tanah. Bujur kada? Lalakian. Tapi amun babinian selalu nang diperhatikannya nang hidup, selalu minta kasih sayang, perhatian. Pak, Bu, ulun nih isi bini juga. Babinian ini kada banyak mintanya Pak kada banyak, wallah kada banyak. Sebuting aja nanti mintanya. Semuanya. Ya, paham. Iya sudah. Sama binian ini kada banyak, kada kehendaknya ini sebuting. Sabagataan. Ipian ini harusnya tuh nang kayak ini nabahnya elon-ulun. Kenapa kada menakuni ding kamu kada uyuh kabada tapas nih. Lelakian kayak itu juga Bu, ipian pen padahi lagi ipian. Sebenarnya mencuci baju tuh tugas lakian. Menyapu lantai tugas lakian. Nangarnya membersihkan baju tugas lakian. Nangar bebersih rumah tugas lakian. Tugas babinian tuh cuma satu, taat maasilon laki. Nah tuh aja. Jadi amun ujar laki, deng sapuakan pang rumah masih. Nah, lagi situ bentes jaring. Himung bener sudah. Sudah deg-degan tadi Bi. Alhamdulillah jawabannya bagus ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya Pak, lah kalau kita nih hendak ketenangan, kenyamanan, banyak interaksi, karena kita tahu tugas lelakian, makanya Bu, Pak, tolong benar, pian belajar lawan Sayyidah Khadijah. Ulun ngisahkan lawan bini ulun tadi. Deng, amun tolah kita nih lah bisi bini Nabi itu kan bisi bini si ikung lawas 27 tahun lawan Sayyidah Khadijah kurang lebih 25 sampai 27 tahun. Sedangkan monogami Sidin sekitar 10 tahunan aja poligaminya. Monogami lebih lama daripada poligami. Sayyidah Khadijah tuh jadi suami nang ketiga Rasulullah. Rasulullah tuh jadi suami nang ketiga. Artinya pernah cerai sekali, pernah ditinggal meninggal sekali. Tapi tahulah pian, beda 15 tahun kematangan di dalam kedewasaan berfikirnya Sayyidah Khadijah luar biasa. Bu, mun pian hendak laki pian tetap tenang di rumah, tetap nyaman di rumah, sebuting ulun mamadahi, jangan tapi pamamayan. Ya kalau Pak, himung mana Pak Sandi langsung. Kenapa Pak? Coba ayat Al-Quran, datang Nabi Muhammad, datang hanya sampai rumah tuh na zammiluni. Jirnya Nabi napa selimuti ding, aku selimuti ding. Kada ada pertanyaan macam-macam. Kenapa garang banyak? Coba pang pakisah pang satu mat pang supaya ulun ni kada merasa napa-napa. Kalau pin ulun kau membantu hadangi dulu. Lalakian ni amun misalnya hendak tenang tuh biarkan dulu betanang. Musuh harat. Bawa betanang musuh harat. Tuh betanang. Babinian beda Pak. Amun pian datang sampai ke rumah kita kadang ngucap salam aja gen. Kada salam, apakah nih maksudnya? Oh iya, salah sudah. Inya memang perlu perhatian dari nang hidup. Ya kada Pak? Bu, makin dibawakan gelang pula. Imong benar.
Datang Pak, assalamualaikum cintaku, sayangku. Biar mau membasuh piring aja gini sampai rinjing aja 12 kali dibasuhnya. Kahimungan bener tuh, Bang, dipuji-puji. Kisahnya pulang pasti anak pengen nih. Ini cuman himung Pak. Jadi kayak ini ya. Lalakian tercipta dari sesuatu nang mati, makanya lalakian ini memikirkan nang kayak apa supaya diisi rumah. Coba takut nih. Mun piani kada hendak diisi rumah, kayak apa caranya supaya kita diisi, jangan sampai kita kelihatan miskin. Kan harga diri keluarga abahnya biaram sudah karidit sudah 15 tahun. Kena hendak nang rumahnya mewah, pagarnya tinggi, ini becat hanyar apa macam, kariditan berataan mauk nyanyok, iya nang longor lakiannya. Sian aja Bang. Terus bawah longornya mau kemana ya kalau jadinya lepala. Nah jadi kita nih Pak, kita harus tahu kita diciptakan dari benda mati, tanah, bebinian dari benda hidup. Inya banyak hendak minta perhatian. Bujur kada Bo? Datang laki sampai ke rumah, assalamualaikum Dinda. Kenapa uyuh kading tadi bemasak tadi tuh? Ya anak ini kada dalal pian meninggalkan sahaja anak so. Uma ay satahu kudinge bidadari itu kada danang penyarikan. Umat ambong bener tuh Bang modelnya. Nggih. Lagi tujuh pian amun laki pian hanyar sampai tidak ada kalimat menakuni nang cerewet macam-macam. Tang mana teh? HP Bang sini Bang. Passwordnya berganti pulang, apa pulang maksudnya? Tekanan batin mental lagi kasihan. Tak ungu dibuncuk ya mau tuh bersembunyi di atas pelapon lagi pian tuh jadinya. Sian laki. Coba laki ini datang uruti Kak, hendak teh kah, kopi kah, susu kah? Aja. Coba pikirkan lagi, ada suah. Aku nih umi tenan, sandu aja sih Den. Kada kada tapi peka. Amun lalakian kada peka, pekok dadine Pak. Lalakian babinian harus peka, cuman perbedaannya mendasar benar. Kita lalakian tercipta dari benda mati, ketujuh memikirkan hal-hal yang bersifat memang duniawi, nang diperlukan tanah, rumah, nang mewah, nang ini kendaraan di atas tanah. Memang lalakian, babinian beda. Babinian tuh bebaju nenek sudah. Pak, menurut sampean kayak apa Mas? Aku nih Mas sudah cantik kah Mas? Ya. Ya kalau kada hakun alam itu hijak dakun. Sarik pula. La ilaha illallah. Pakai baju nanun sumalam aja gini sudah. Amun sumalam pula dikira orang kada bisi baju ulun nih. Jangan nukarakan sararea pian tumbur pula. Jadi pokoknya Pak komunikasi. Nggih, kayak ini jagin. Ulun biasanya memang mudah-mudahan kawa kita sama-sama bini tuh pina marangut Pak Deng, kita makan gaduh-gaduh ya tuh. Kebatakan. Nah, itu Pak. Tulak sutumat. Ulun bujuran ambil kunci kendaraan. Ulun umi tuh bujuran kada gagayaan. Hendak kemana aja? Bebuat julun nih kita hendak nyucuk pentol kemana kata kisong. Bujuran kada gagayaan takuni orang itu nah. Tuh. Di jalan ini nah makanya ulun pakai kendaraan tuh intercom tuh jadi nyaman ngobrol tuh. Mereka kena berkekibitan mereka yang ada kisah gitu Bang. Nah kayak parut seorang dianggapnya nang kompor ini kalau nah ketujuan mengibit modelnya. Tapi kata Bapak itulah bentuk daripada harmonisasi. Nah setelah kita punya cara Nabi Muhammad SAW, bayangkan tadi dikisahkan dalam satu riwayat dikisahkan Sofiyah itu anak daripada orang Yahudi, bininya Nabi Muhammad. Sedangkan Hafsah binti Abu Bakar binti Umar, Sayyidah Hafsah itu bininya Nabi SAW. Sayyidah Hafsah itu pernah berkata nang sedikit mengejek kepada bini sidin yang lain. Siapa? Sofiyah. Oh anak Yahudi nenek jenak itu modelnya tah. Anak apa laki pian menenangkan bini. Ujarnya Sofiyah langsung adu lawan laki. Ulun kayak ini ya Rasulullah yang bini pian si ikong itu tuh menyambati ulun. Mentang-mentang anaknya anu pang itu tuh bilang luar biasa tuh menyambati ulun. Apa ujarnya Nabi Muhammad? Wahai istriku tercinta, engkau ini adalah istrinya Nabi dan paman-pamanmu datukmu adalah juga keturunan Nabi. Ayo. Yahudi, Bani Israel, coba bayangkan. Akhirnya apa? Membesarkan hati bini. Abahnya ulun pindah talamak pada nang lain. Pian tahu aja kalau mulai bahari sudah kakak nikah 7 pindah mungkal-mungkal. Ini modelnya nih dipuji aja Pak.
Nenek ada, coba umpat itu fitness kenapa ka awak bilang nang kayak geleber nang kayak itu, nang kayak tandon aja lagi ujar menyambati pula baginnya. Lalu supaya kita bakawan lawan orang-orang soleh, bakawanan lo orang soleh, bertambah ilmu pengetahuan, jangan urusan dunia aja dikajar terus. Lalu amunnya sudah bakawan orang soleh, perbanyak berkumpul lawan ulama untuk mengetahui daripada ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan terjawab lepas sandela. Insyaallah. Bagaimana Pak? Bismillah ya. Semoga bisa ditangkap jawabannya. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Angkat tangan. Masih boleh? Satu lagi ya. Masya Allah. Silakan. Wah, karena ini spesial ya. Oh, Spesial nih kayaknya. Spesial. Pakai telur ini berarti ya? zombie, Ustaz. Bi ini zombie Bi kayaknya Bi. Iya. Kalau untuk zombie sebelum bertanya, yes, zombie. Jomblo binaan Abi. Saya kasih hadiah spesial dulu. Enggak. Spesial dari Najwa Hijab. Berupa hijab syar'i. Wow, Allahu Akbar. Takbir. Sami Allah liman hamidah. Fadol. Afwan. Nggih. Boleh? Kalau jomblo datang sendiri, kalau zombie datang rame-rame. Kalau ini beda, zombinya jomblo bimbingan Abi gitu ya. Jomblo binaan Abi. Tapi jelek ya Bia, zombie ya, jangan zombie kali. Ngeri juga. Ya, bahaya. Silakan Baik. Mbak Bibah. Silakan. Izin Abi ya. Perkenalan pakai Habibah atau Anissa Abi? Iya, Boleh suaranya agak kurang jelas. Perkenalkan namanya Habibah gitu. Oh, Masya Allah. Ya, siap. Namanya Habibah. Iya. Tadi Ustadz Ibnu ada spill sedikit tentang yang marriage is scary itu Abi. Oh, Marriage is scary. Paham juga orang keluar nih. Ada Bang Jol. Ada mengerti aku aja. Akhir-akhir ini kan lagi ada yang viral yang selebgram mendapat kekerasan dari suaminya kayak gitu kan, sehingga dari keviralan video itu banyak perempuan termasuk ulun juga punya kekhawatiran tentang menikah gitu, dan sempat kalau dari ulun sendiri sempat terpikir apa enggak nikah aja ya kayak gitu, karena rasa takut itu. Kayak gitu, takut yang nanti kalau udah nikah bahagia nggak ya, terus kalau udah nikah nanti pasangannya cinta terus nggak ya, sayang terus nggak kayak gitu. Oh my God. Ya, Oh my God. Pertanyaannya ada Bi. Langsung pengen dapat suami kayak Rasulullah gitu. Biar cinta terus gitu. Gimana ceritanya? Mbak Habibah, jomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Jovisa berarti ya. Pertanyaan tadi tentang marriage is scary gitu ya. Ya. Marriage itu pernikahan yang menakutkan. Katanya kan seperti ini sekarang sedang viral ya. Sudah mulai banyak orang yang kemarin yang lagi ramai itu ya, mungkin ada seorang public figure apa namanya? Instagram itu apa namanya? Selebgram bisa. Selebgram ya, tidak terlalu paham. Selebgram yang akhirnya dia pertontonkan kekerasan KDRT ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya dia sudah punya anak 3 gitu ya. Terus juga kita juga melihat ada yang pernikahan dari seorang tokoh agama, ya sebut saja misalnya Ustadz Alvin, anaknya Ustadz Arifin Ilham, yang akhirnya juga gagal. Ini kan contoh-contoh. Makanya kita nih kalau misalnya melihat Islam itu penganutnya, maka tidak akan pernah sempurna. Maka kalau kita ambil sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan hadis Nabi Muhammad SAW. Perkara rumah tangga tadi ulun ulangi lagi Mbak Bibah. Perkara rumah tangga itu kalau ada pertanyaan, ini kurang lebih juga hampir, kalau misalnya Pak Sandi tadi kan tanyakan di perjalanan kan cinta tuh turun naik lah ya. Kadang-kadang juga ada gregetan apa macam, nih kok nggak bisa merubah dirinya dan lain sebagainya. Kalau pertanyaan Mbak Bibah kan ada kekhawatiran, mungkin saya salah pilih kah? Mungkin yang memilih saya tidak orang yang tepatkah? Apakah harus seperti ini saja sampai menua dan sampai akhirnya nanti diberikan jodoh di surga? Ini kan akhirnya menjadi fenomena Pak, bagi anak-anak muda Gen Z yang sekarang ketakutan untuk mendapatkan pasangan hidupnya yang ideal. Maka sekali ulun harus nyampaikan,
Jangan pernah berharap pasanganmu ideal sebelum kau memantaskan diri menjadi seorang sosok muslimah yang ideal. Ini sebenarnya nggak cantik ya kalau saya ceritakan apa macam. Dulu saya harus nyampaikan ke Umi karena memang saya harus balik dalam tanda kutip. Memang Umi itu kan adik kelas dulu di pondok. Habis itu sama Gus Sohib, Ustaz Sohib, beliau yang ngajar kami dulu bilang, le kowe nek misale pengen golek bojo kok tak golekno yo pas dipilihakan pas lawan liur nang itu benarnya secara kasat mata pas saja modelnya lawan liur atau modelnya nih ya nggih. Kebetulan ulun di Malang sambil mondok juga masih jadi di UIIS dulu jadi gambaran apa namanya, sekarang kan UIN pada ada asrama semua ya. Dulu tuh UIIS, Universitas Islam Indonesia Sudan, itu jadi portofolio dan menjadi rujukan contoh untuk universitas Islam yang ada di Indonesia pada umumnya. Jadi kami dulu di asrama kuliah, habis itu 1 tahun pertama Umi pas waktu lulus itu ke Jakarta. Jadi kami tidak ada komunikasi yang ya kalau bahasa sekarang tuh LDR lah kayak gitu ya mungkin ya. Dijodohkan sama guru, cuman kita sama-sama tahu saja dan ya namanya juga orang sebatas nama tahu. Kalau sekarang kan ada WhatsApp, ada IG, Facebook, video call apa macam lah ya. Dulu enggak seperti kedahsyatan teknologi sekarang. Lalu kami pernah nanya, apa Mi yang membuat kau bisa yakin denganku? Kan gitu kan? Karena saya bukan seorang yang mapan secara ekonomi, cuman guru honorer yang gajinya hororer gitu ya. Ya kan guru hororer ya. Horor. Gajinya horor masalahnya. Nggih. Tahu mana mentang horor. Nggih. Jadi indah apa-apa. Jadi pas waktu ulun tanyakan, kita nanyakan secara langsung. Bapak juga saya ingat betul, saya almarhum Bapak Muhammad Thaib saya ingat betul. Ulun datang sorongan mempersunting karena abah waktu itu sakit kena, mohon maaf bari kena stroke yang kedua abah. Ujar abah nak ikam bulik kejegin sudah ke Banua. Bulik akhirnya semester 6 ulun balik ke Banjar. Habis itu lanjutkan kuliah di Banjar. Ujar abah nak ikam nikah kejegin sudah. Dalam hati pas bener lon liur. Nah itu bener lagi. Nggih. Kadang macam-macam lagi sudah ya kan? Ujar sidin sudah anu jagin kayak kalau pina abah kada melihat cucu. Nah alhamdulillah hari ini ulun bisi anak 4 sudah banyak bisi cucu melihat sudah sidin. Dan saat itu ulun cuman bertelepon dan datang pas waktu datang ke Malang mencoba mempersunting ada di sini ibu, nah ada Bapak Muhammad Thaib sudah wafat beliau. Apa aja ulun izin hendak mempersunting kalau nya diizinkan alhamdulillah ya kalau kada ya kada masalah. Pas waktu berteleponan apa nama Allah ikam bisa yakin aku boleh berdatang ini. Ujar Umi Bahri nang kayak ini setiap malam ulun minta petunjuk lawan Allah. Sekarang pertanyaannya lon Mbak Habibah, sudahkah pian melakukan ikhtiar ini? Sudahkah pian minta petunjuk dari Allah Ta'ala? Sudahkah tahajud pian tidak pernah bolong bahkan dalam kurun waktu yang pian tentukan 40 hari kah, 3 bulan kah, 6 bulan kah, setahun kah, tidak pernah putus kecuali dalam keadaan pian haidah. Pernah tidak? Tetapkah pian bangun sepertiga malam lawan pian beristighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah pantaskan ulun, segerakan jodoh ulun. Pernahkah tidak? Sekarang orang-orang kan sedang terkesima dengan apa yang ada di layar kaca dan di layar HP-nya kan? Makanya pas waktu Umi bilang, ulun hanya minta, kalau aku tak njaluk karo pangeran, ya Allah nek misalnya kae memang jodohku mudahkan. Tapi kalau memang bukan jodohku lupakan. Tidak ada kita menikah karena dia, karena apa? Jadi ini silahkan ada orangnya, tanyakan saja. Saya cuma mengutip kalimat beliau. Dalam amun bahasa kitanya, jor ulun amun inya jodoh ulun ya Allah mudahkan. Tapi kalau memang bukan jodoh ulun tolong lupakan. Mudah. Kita kan sekarang kan, ya Allah jadikan dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, matikanlah jodohnya. Maksa benar, memaksa benar. Ada kegampangan tak mendoakan orang mati. La ilaha illallah kelakuan. Kami pun demikian juga karena kan memang ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj fa in lam tastati' fa 'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Wahai laki-laki, nih
nang mapan-mapan nang cukup umurnya sudah. Nya hukum menikah itu kan ada beberapa. Mana nang belum menikah lagi mana nih? Nah, tangkap, kurung. Nah. Iya. Ustaz Alwi macam tuh. Itu kan contoh tuh. Ini kalau ibu jodoh nah mana barangnya mana ke orangnya. Coba ini kan memang wahai para pemuda, amun ikam merasa cukup sudah dengan usia dan dengan ilmu yang kau miliki, maka hendaklah segera menikah, karena dengan menikah kau dapat menjaga matamu, wa ahsan lil fard, maaf, menjaga kemaluanmu. Fa in lam tastati' fa alaihi bisyam. Kalau kau belum mampu, mungkin belum begawi kah, belum bisa penghasilan yang kau membiayai kehidupan keluarga kah, fa alaihi bisyam, banyaki puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu dapat menjadi benteng tameng untuk kita tidak bermaksiat. Ulun betakon lawan babi ba, sudahkah pian bujur-bujur tirakat saban malam qiyamul lail? Pernahkah pian puasanya puasa Daud? Lalu berpuasa lalu meminta, ya Allah, datangkanlah kepadaku jodoh yang saleh, pilihanmu yang terbaik, untuk kelak aku mendapatkan keutamaan salatku lebih baik daripada salat sendiriku. Kita ini kan bersyukur karena sudah pisah pasangan, lalu kita mengangkat takbir Allahu Akbar 2 rakaat nang belum menikah, itu sama dengan 70 rakaat orang nang sudah menikah. Ayo kada kegampangan. Ini keutamaan, maka harus mengambil. Habis itu amunnya sudah menikah, kita hendak melihat anak keturunan kita nanti yang menjadi pelipur lara kita, mungkin menjadi orang membersamai kita di saat orang-orang yang lain kada mau membersamai kita. Harus ada doanya bujur-bujur. Nih ading ulun seorang bahari hendak BC. Nih bahari hendak lawan pulanah. Lon pulanah memilih ini, lon pulanah sampai 3 kali ditolak lon abah nangka itu. Bah, bilang kada ada lagi kan hampir tebungas ujar abah nih. Sampai adinda tercinta tuh berucap, "Nah hendak kawin ini pian ka ulun bah." Gitu tuh bahari. Ini julun mas, sabar kada papa, ayu ja maasi jejer kuitan, amun je kuitan minta doa, amun sidin manangati bujur-bujur minta doa, mudah-mudahan dapat yang terbaik. Alhamdulillah dapat mamanya nadane, sekalinya dapat warisan, ya kau mulai rumah seorang kada berutangan namanya gitu tuh. Nah barakat doa kuitan tuh jadinya, jadi doa bujur-bujur kita nih kada pernah mengandalkan doa, rasa-rasanya mengandalkan sopi wara mbah nukarna. Nah kirim pagi, kirim sore, kirim siang, kirim malam, lengkap badataan. Wani pakai Shopee Pay, pakai apa ngarannya, Shopee Letter kan ngarannya tuh. Gisan nang kirim ajakin berutang misalnya, supaya putih, muha putih, tangan makam hirang. Nah apa dosa. Jadi itulah Mbak Bibahlah, kalau misalnya hari ini sedang digaungkan ramai sekali orang-orang takut dengan pernikahan karena dia tidak mengerti visi pernikahan itu seperti apa. Nah, jadi mudah-mudahan pian dapat jodoh yang saleh. Amin. Dan disegerakan oleh Allah Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya pentingnya keluarga itu punya visi ya, Bi. Jangan cuma cinta-cinta aja, Bi. Visi surga. Cinta-cinta. Ada lagi yang mau nanya nggak kira-kira? Oh ada, Bi. Boleh kasih pertanyaan lagi, Bi? Abi udah kehausan ini. Karena ini dari cowok ya. Wah, silakan. Berdiri. Oh, berdiri. Dari situ dulu ya. Ya boleh berdiri. Berdiri boleh berdiri. Berdiri. Kalau nggak berdiri ini bukan jomblo cowok. juga kayaknya dia. Biar kelihatan. Ini kayaknya yang kan? Banyak nanya yang jomblo-jomblo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Hairil B. Ya. Izin Siapa bertanya. namanya? Hairil. Hairil. Status? Jompi. Zombie. Jadi mungkin sebelum ingin menjadi keluarga bervisi surga ini kan pastinya harus mempunyai pasangan, B. Apa? Harus mempunyai pasangan sebelum menjadi keluarga bervisi surga. Oh, harus punya pasangan sebelum punya visi keluarga bervisi surga. Oke. Nah di zaman sekarang ini, Bi, kami laki-laki khususnya ulun ini terhalang oleh yang namanya dalam tanda kutip jujuran. Dangarakan bebinian, dangarakan. Di mana zaman sekarang ini jujuran binen ini semakin tinggi pendidikannya, semakin mahal juga jujurannya. Nah. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi jujurannya. Iya. Mah curhat benar sih ini, hendak na S2 binanya.
Itu nih, padahal calon pasangan sebenarnya tidak masalah jujuran semampunya, tapi biasanya dari pihak orang tua yang kurang berkenan dengan alasan, wah ini seraba larang ujar. Wah ini apa? Wah ini seraba larang. Wah ini secara belakang. Kayak. Jadi kira-kira gimana baiknya kami sebagai lakian menanggapinya? Apakah harus mundur atau tetap bertahan dan berusaha Bi? Harus mundur betul. Ya, terima kasih. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sami Allah liman hamid. Keresahan hati. Takbir aja 2 kali sudah, nggak ada sing rukuan lah ini. Oke. Insya Allah. Tep, Mas Hairil, tadi nanya masalah jujuran. Jujuran ini kan adat ya. Memang kita masih juga tetap bersyukur. Makanya ulun tadi sampaikan, ada yang menikah itu wajib, ada yang menikah itu sunnah, ada yang menikah itu makruh, juga ada yang menikah itu haram. Ada 4 hukum, para ulama mengatakan demikian. Wajib kalau seperti yang ulun sampaikan pertama tadi. Bilang Hairil ini misalnya sudah tahiyat akhir taruh sudah. At-tahiyatul nah. Bangun ke 7 berdua misalnya tahiyat akhir terus. Nah ngerti paham. Ya sudahlah, loadingnya lambat nak nyampe di situ. Tahiyat akhir terus nah at-tahiyatul nah. Ketujuh tahiyat akhir terus modelnya. Parlu mana sudah. Cuman yang dihendaki ini misalnya pendidikan semakin tinggi, jujuran semakin larang. Insyaallah. Ini mudahan ini ya Allah. Memang fenomena ya. Dan kayaknya banyak nang menderita lelakian nang kayak itu pang taungut dibuncu kenana. Anda aja pang menjujur aja. Orang maintai amunnya S1 nih paling kade beda 75 nak aja. 100 jer. Ulun Bu jujur kemarin ulun kedandak nyebut di mana daerahnya ya. Jadi ulun mengantarkan satu ulun kedandak nyebut kerabat pokoknya kenalan lah gitu. Satu tempat nan jauh. Tiba-tiba di tempat yang jauh itu dia menikahi seorang perempuan. Perempuan itu anak orang sugih, luar biasa sugihnya, sugih luar biasa. Jadi ramailah di kampung itu bahwasanya jujuran nang laki ini 500 juta. Padahal nang lalakian nang ulun bawane guru mengaji wara itu jikin sudah datang di mana-mana menjujur 1,5 miliar dalam hati aja ben. Nukar sakupi jekin kredit 3 tahun misalnya. Ini fenomena memang. Tidak bisa membedakan mana yang mahar, mana ini kan jujuran akhirnya memberatkan. Akhirnya yang terjadi ada apa ya ulun sebut ya, untuk menjaga marwah keluarga. Tapi ternyata nama binian itu kadang memintai juga. Cuman modelnya hendak supaya naik. Ini juga tidak diperkenankan, sama aja memulai satu sunnah. Ini mohon maaf, ibadah paling lama selama kita hidupnya adalah menikah. Pian mun sembahyang itu muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bis salami. Amun sembahyang itu dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan 2 salam. Tapi kalau misalnya nikah, mulai pian berucap qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur, halan mulai detik itu sampai pian berpisahan, sampai pian meninggal di antara salah satu atau keduanya, maka itulah terus terjadi nangarannya ibadah. Pian guring tetap dihitung ibadah pernikahan. Itu pian berjalan, pian kemana, pian tetap dinilai sebagai orang nang sedang melaksanakan ibadah. Itu menikah harilah. Nah lalu bagaimana solusinya? Apakah ulun harus tetap bertahan atau ulun tinggalkan saja? Sudah berapa kali nah ikam tinggalkan gara-gara jujurannya. Pinanya ini lebih 3 kali bang sudah nah gara-gara jujuran. Ini kan fenomena nih. Maka ulun berpesan lawan pian, ulun anak bebinian 3. Ulun jo berpesan lawan diri ulun pribadi. Mudah-mudahan memang kadang hajatakan apa-apa. Ulun bersyukur luar biasa. Tatkala ulun itu saksi nalah bawa hajah kursiah ulun bahadap lawan Bapak Muhammad Taib, karena kita diisi adat di kampung nih lah, di urang Banjar nih kan pasti sudah batakun jujuran. Ulun datang soranganan menuju ke Malang, ke Kabupaten Malang, di desa Sumber Pucung tuh, di Gang Pegangsaan nomor 10 tuh. Datang kok ke sana berucap, mohon maaf Pak, kira-kira apa yang bisa saya berikan? Amun bahasa kami itu jujuran, kalau di Sulawesi namanya uang panai. Apa Jasidin?
pastikan saja anakku dekat dengan Allah Ta'ala. Kau jaga dalam kesehatan, kau jaga dalam ibadah. Aku cuma nitip anakku untuk kau ajak untuk soleh. Umma ulun rasa lingai hati ya Allah, karena ada jujurannya. Nah kada pada destan tu ibu ada nah jujuran ulun bahari hasil keringat ulun molas tempel 2 juta rupiah. Makanya amun ulun rancak menyampaikan mudah nang lalakiannya ulun dapat jujuran murah 2 juta aja. Kada berustaan ulun neta. Itu kenyataan. Lah rela berdoa rela banyak-banyak mudahan dapat nang babinian bungas solihah putih bungas hidungnya mancung matanya belok hafal Quran 30 juz jujurannya 2,5 juta aja. Tenang. Kada apa-apa berdoa, kada masalah. Minimal ikam bujur-bujur bayakin mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala. Ini kan polemik, ini masalah gesan lalakian, masalah juga gesan babinian. Ya babinian nang pian masih belum dapat padahi bah tolong jangan dipersulit. Bahkan ujarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sewaktu hendak menikahkan daripada anak sidin nang terkasih. Siapa anaknya Nabi Muhammad nang dinikahkan dengan Sayyidina Ali? Sayyidah Fatimatuz Zahra Al-Batul. Ujar sidin, wahai Ali, apa yang bisa kau berikan? Ulun kada bisi apa-apa, berikan walau hanya cincin dari besi. Artinya kada mengalihi nang babinian, kada mengalihi lawan lakian, nang lalakian jangan meremehkan gesan babinian. Namun ada kemampuan waktu itu abah berucap, namun hendak baacaraan biar kena pas waktu di pelihari aja. Iya namanya nyumbali sapi bahari tabah tak. Himung karena bacaran di pelihari. Karena ada kisah juga mau dek nang bulan madu apa macam bahari itu. Karena ada wayah ini foto para weddingnya ada, bapagut-pagut baakad balum. Ya kalau lah, bafoto ke sana kemari, dibawa ke sana kemari. Naudzubillah min dalik. Insyaallah. Nah lah, mudah-mudahan nih area tadi lah. Jadi mudah-mudahan jujuran ini jadi momok nang bisa kita redam minimal di dalam ruang lingkup kita dulu. Lo doakan ini dapat jodoh nang solihah. Amin. Segera bukan yang murah soleh ya, Bi? jujurannya. Amin. Jadi ini untuk bekal jujuran Bang Iril, saya kirim sudah. Aduh, jangan duitnya aja. Ahwan, Pak. Nyaman kesan tabungan. Baik, Bapak Ibu semua, sekedar info saja, kita ini juga live ya, jadi ada di Instagram juga di YouTube. Jadi buat pemirsa yang ada di sana. Kameranya mana? Sini apa sini? Sini ya. Pemirsa, Bapak Mimi Mirsa. Jadi teman-teman yang pengen nanya via live juga kita sediakan ya. DKI Media siap memfasilitasi ya. Oke ya. Tadi ada yang mau nanya soalnya. Tapi pertanyaannya belum ada. Oh, belum ada. Oke. Mungkin sebelum sambil nanya dari yang live, ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu? Oh, Masya Allah. Siap, silakan. Last question. Bebas. Karena sudah masuk waktu asar. Last question. Pertanyaan terakhir masuk asar. Masuk asar. Ini pertanyaan terakhir ya, Bi? Oh ya. Oke. Sampai masuk asar. Sudah masuk asar? Sudah masuk asar. Oke. Silakan. Tafadhol. Boleh berdiri, Ustaz? Boleh berdiri. Berdiri silakan. boleh. Kalau berduduk berarti belum berdiri. Kalau udah berdiri berarti udah. Ini kayaknya bau-bau melati nih. Iya. Ini apa namanya? Pengantin baru kayaknya. Masya Allah. Oke, silakan sebutkan nama Ustaz sama itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Muhammad Arfani dari Pengaron. Dari Pengaron. Oke. Masya Allah. Afwan Ustaz, pengen nanya, laki-laki itu kan imamnya seorang perempuan. Ya. Ada keterangan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Jadi artian secara luasnya laki-laki pemimpin dalam rumah tangga itu seperti apa, dan bagaimana menjadi pimpinan kepala rumah tangga di dalam rumah tangga itu menjadi pimpinan yang baik dan benar. Afwan, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, dari Mas siapa? Muhammad Arfani. Muhammad Arfani. Oh iya, Mas Arfani ini suaminya Mbak Hikmah ya. Ya saya akad nikahnya di Barabai, saya datang. Habis itu kawinannya di mana? Di Pengaron. Saya datang karena saya diteleponin sama Habib Fauzi Habsyi. Sekalinya sepupu Sidin. Itu kawan ulun pas waktu di pondok dulu. Diteleponin Sidin harus datang ya. Akhirnya masuk ke Pengaron situ. Oke, ini dinyalakan coba pintar. Soleh di sini. Masukkan. Tadi ada pertanyaan dari Mas Arfani tentang qawam. Ulun kebetulan ada nulis juga tentang pilar qawam.
Ada 5 pilar di dalam qawwam. Qawwam itu dari sifat laki-laki. Laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia tuh punya sifat qawwam. Nah, ini buat kita laki-laki harus punya yang 5 nih. Taib. Sudah pintar? Lambat, Nek. Masuk? Nah, oke. Itu ya. Yang pertama, iman. Kalau ingin definisi lelaki itu lebih utama daripada perempuan, keutamaannya yang pertama adalah keutamaan mengenai perihal iman. Oke? Iman. Yang kedua, visioner. Apa? Punya visi ke depan. Kita ini mau kemana rumah tangga? Kita ini pengen punya anak seperti apa? Kita ini maunya seperti apa? Apa yang harus kita upayakan di dalam rezeki yang kita upayakan bersama? Adakah nanti kita harus nilai? Kita harus ngajar. Saya sampaikan dulu, saya harus ngajar, Dek. Saya harus jadi guru, Dek. Karena Nabi Muhammad tuh innama bu'itstu mu'allima. Sungguhnya aku diutus Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad tatkala di Madinah, menjadi seorang pengajar. Innama bu'itstu mu'allima. Dikala di Mekah, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Tapi tatkala itu semua, ini visi. Iman kita harus beres dulu. Kita harus lebih kuat. Laki-laki berataan, iman pian harus beres. Nang kayak apa pian hendak beres iman, amun pian sendiri menutupi keimanan anak-anak pian lawan Allah Ta'ala. Berapa banyak iman kita, imanuna fi jaybina. Ini iman kita berada di kantong kita. Artinya amun pas waktu berduit, himong bi iman. Wah, lagi senang. Tapi pas waktu kada berduit, runtuh juga iman. Wani berbuat maksiat, menerima nang haram dan lain sebagainya. Iman bereskan. Makanya ulun sering sampaikan bolah pian-pian nih, berataan. Amun pian biisi anak, pian hendak nukarkan sepatu, pian hendak nukarkan baju, pian hendak nukarkan apa macam, harus mengingatkan anak pian lawan Allah Ta'ala. Ini iman, perkara iman. Ulun semalam Mas Ibnu menangis, wallah kada gegayaan. Semalam malam tadi hanya melihat tas anak tuh, mana AA? Tuh, takut nih, Rikma, gimana? Tasnya AA tuh kayak gimana? Rabit, pintar ya. Kada kurang insyaallah ulun nak nukarakan. Insyaallah ulun cukup aja nukarakan. Tapi ulun tahani boy. Ulun berucap lawan anak-nak, tasnya AA nih sudah rusak. Yuk minta lagi nak sama Allah ya. Mudah-mudahan diberi rezekinya nanti abi. Biar bisa belikan nanti AA. Dan ini tetap tertanam Pak Sumalam hanya mengirimi, Mama sumalam sarik juga. Kenapa dijulungi tas nang buruk neto pulang? Anak ulun ning Akila nang ada di Malang tuh minta kirimi tasnya. Ujar mamanya tasnya sudah sobek, nah kayak rabit sudah kawaja kalau mah dijahit. Ya Allah, ini karena apa? Dari bahari ulun nyampaikan lawan anak, ini perkara iman. Amun masalah iman, nih gambar, maaf minta rela benar. Ini gambar di Mekah, ini gambar di depan Ka'bah. Ini perkara iman Pak Ini kada pakai duit. Ini kada pakai duit. Tuh saksinya tuh. Nang berangkat Mbak Ayu, ikan pakai duit kah? Tuh Cynthia pakai duit kah? Nada pakai duit kah? Kami berangkat bersembilan diberangkatkan umroh di waktu nang sama. Nih pakai dengan cara terbaik, fasilitas terbaik bersama orang-orang baik di waktu yang terbaik, pakai kereta cepat, bisnis serum apa namanya, satu gerbong disewakan lawan bosnya. Ini kenapa? Jadi tatkala kita mendapatkan sesuatu, bukan bahagia dengan pencapaiannya, tapi di dalam prosesnya. Itu perkara iman. Makanya ulun sampaikan, pian jadi qawam harus bisi iman yang kuat dulu. Yakinkan lawan anak-nak bahwasanya nang memberi rezeki ini Allah nakai. Ini kita makan nah, pian pernah kada titik banyu mata melihat lawan nasi. Ya Allah, nak coba itihi, sayangnya Allah lawan kita nakai. Ini berapa banyak petani nang dihadirkan Allah, disehatkan Allah dengan baras nang ada di muka piring kita hari ini. Diturunakan hujan nakai, diberikan serengenge ujar orang Jawa, diberikan matahari. Habis itu pulang ada pulang bannya. Habis itu ban itu kan dari gatah pohon karet nang dihidupakan Allah Ta'ala. Ini masalah iman. Ini seorang qawam, seorang laki-laki harus diisi iman yang kuat. Oke? Mas Terpani, pian harus punya itu. Yang kedua, lelakian berataan. Nanti bisa ditiru lawan bini berataan. Yang kedua, visioner. Visi kita apa? Makanya ini nang ulun sebut tema kita apa?
keluarga Bervisi surga. Ulun harus sampaikan juga visi pian harus kuat. Sampaikan deng kita berkumpul dek hikmahku yang sayang. Kayak itu kan ucapan ya, soalnya ucap nak kita. Soalnya kalau kita nak kena membisi anak lah, kita harus didik bujur-bujur visi kita, jangan sampai dunia, harus akhirat, harus surga Allah Ta'ala. Ulun kumpulkan anak 4 ulun kumpulkan, walaupun Gus Mim kerti paham tu atau ne paham, ulun kumpulkan ning Salma, ning Ila, ning Aa, ning Aira. Nak kita kumpul kada lawas, mun pian ini nih ganal-ganal dikit masuk pondok. Habis itu kena di pondok terus pondok sampai kena mungkin kuliah pian kuliah kena tang lulus kuliah kena diambil orang bini. Beumpat lawan laki pulang. Kada lawas nak kita berkumpul. Ayah cuman satu pengen, abi pengen satu aja. Kita punya visi. Mudah-mudahan ikam pastikan diri ikam masuk dalam surga, ikam menjadi anak yang selamat, menyelamatkan, bahagia dan membahagiakan. Itu visi ngarannya, visioner. Tahu kayak apa caranya? Amun hendak nukar motor jangan pakai riba. Amun misalnya berdagang jangan sampai manipu. Amun diisi jabatan jangan sampai ma'aniaya, menzalimi. Ini visi ngarannya, itu qawam, pilar qawam. Pian laki-laki itu deh. Nang ketiga, sabar. Apa? Sabar, minta maaf. Ulun harus sampaikan. Kalimat minta maaf itu bukan menunjukkan pian salah. Maaf. Bang Awe misalnya lawan anak si Khadijah misalnya, Bang Awe, nak tolong dong ambilkan papa minum, maaf ya nak ya, jadi nyuruh Aa, jadi nyuruh teteh. Pian salahkah? Tidak, tapi mengucapkan maaf itu adalah bentuk keharmonisan. Bu rancaki bu ucap maaf lawan laki, Pak rancaki bu ucap maaf lawan bini. Ding maaf benar mengalihi pian tarus ulun nih. Mau Pak? Jangan merasa paling, harus merasa saling. Oke? Makanya minta rela. Ini kan ada satu statement, ini boleh pian oleh nih apa ngarannya, hendak bola status kesilahkan. Jadi kan banyak orang berucap nang kayak nih, kalau ada seorang laki-laki yang dia yakin, dia tahu dia salah lalu dia minta maaf, dia disebut orang yang jujur. Tapi kalau ada seseorang yang dia ragu-ragu, dia salah tapi dia minta maaf, dia disebut dengan orang yang bijaksana. Tapi kalau ada seseorang yang dia tahu dia tidak salah tapi dia tetap minta maaf, dia adalah seorang suami. Closing yang bagus Bi. Masya Allah. Oke, dua lagi. Sabar ya, sabar. Masya Allah. Sabar. Sabar. Fasobrun jamil. Omun orang sabar itu pasti disayang bini. Orang sabar disayang bini. Karena pian baru nikah, kita kasih hadiah untuk istrinya. Sudah nikah. Okay. Udah nikah ya? Dua lagi. Dikit lagi. Oh iya. Yang ke pilar qawam itu yang keempat full cinta dan kasih sayang. Oke? Yang kelima mensejahterakan dan memakmurkan keluarga dengan harta yang halal. Masya Allah. Oke. Amun pian sudah bisi 5, pian pantas disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mau dikasih hadiah? Kasih hadiah Bi. Ini karena baru nikah ya Bi, pengantin baru berarti. Baru nikah. Ya. Ini hadiahnya buat istrinya ya. Nanti cemilannya buat malam mingguan. Masya Allah. Berarti berduaan aja nih malam minggu ya. Masya Allah. Ustaz silakan. Fadol. Berkah selalu. Oke, kita ulangi sama-sama ya. Pilar qawam itu apa? Pertama, iman. Kedua, visioner. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, full cinta dan kasih sayang. Yang kelima, mensejahterakan dan memakmurkan keluarga dengan harta yang halal. Pantas disebut qawam. Siap. Baik, kita Bi ya. Karena waktunya sudah habis ini Bi. Jadi gimana Bi? Habis ya. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Seru ya. Semoga metode baru ini bisa kita kita ulik lagi. Kami butuh saran dan masukan dari ibu semua. Kita coba live, kita bikin ini komunitas namanya Ngasuh. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang punya Instagram boleh kasih masukan ya, kritik dan saran untuk ya. Pertama follow dulu ya, subscribe. Subscribe, like and comment. Jadi itu sangat membantu sekali untuk pergerakan dakwah ini. Sekali lagi sebenarnya keresahannya adalah
dakwah Abi ini dinikmati hanya untuk segelintir orang saja. Jadi sebenarnya kita pengen sebarluaskan. Karena buat saya Abi ini punya ciri khas. Ya, ciri khasnya apa? Ngasuh. Ya, ngasuh. Karena semua beliau ngaji selalu untuk hati. Kalau saya bilang ngasuh karena semua berawal dari hati. Tadi masih ingat ya? Kita tutup dengan tagline kita. Ngasuh karena semua berawal dari hati. Nanti kita bikin yang lebih keren lagi. Baik, karena ini sudah waktunya selesai ya dan waktunya sholat. Jadi kita tutup dengan satu kalimat. Banyak orang mempersiapkan hidup yang baik. Banyak orang mempersiapkan keluarga yang baik. Tapi kita sering lupa mempersiapkan untuk mati yang baik. Semoga siapa orang paling beruntung? Orang yang mempersiapkan bekal pulangnya dengan baik. Semoga kita semua menjadi orang yang beruntung, keluarga kita keluarga yang beruntung, dan sama-sama nanti kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf mohon maaf, yang baik-baik datangnya dari Allah, yang jelek dari saya sendiri. Saya di sini sebagai moderator Ibnu Sofyan Hadianto mohon undur diri, minta maaf, minta ridho. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bulan yang akan datang. Temanya apa lagi kira-kira? Request ya. Nanti Silakan di request nanti subscribe dulu ya, di follow, di subscribe juga ada channelnya khusus ya, di Ngasuh Official, subscribe ya, di like, follow, terus komen kira-kira materi apa yang cocok untuk bulan depan. Oke, terima kasih sekali lagi. Berkah selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita siap untuk sholat ya, Bi. Baik, silakan. Silakan Ustaz Aldi, adzan. Adzan iqamah. Ibu-ibu makasih semuanya ya. Minta rela, maaf lahir batin.